jadi kembali lagi di channel saya, dan kali ini saya sama Mas Alif yang dulu pakai Accord dan sekarang pakai Civic FD. Dan ini kita lagi di Boyolali, lagi di luar kota buat cari project car. Nah, ini yang mau kita pantau. Ini ada Civic Genio tahun 95 warna merah. Yang bikin kita tertarik buat mantau sampai sini tuh harganya yang lumayan terjangkau gitu, lumayan worth it. Dengan konsekuensi harga segitu ya mungkin ada beberapa ya kalau misal kondisi mobil kan tinggal nanti lihat secara langsung buat patokan untuk penawarannya itu berapa. Untuk ini sih bukanya under 40 ya. Untuk barangnya kayak gimana dilihat secara langsung. Yang jelas ini untuk Genio-nya tahun-tahun terakhir pembuatan tahun 95 gitu. Jadi ya kemungkinan besar untuk kondisinya nggak begitu parah harusnya ya kalau dilihat dari tahunnya. Tapi ya nggak tahu, kita langsung pantau keadaan unit atau keadaan mobilnya. Mobilnya Genio tahun 95 merah. Dan untuk ini tadi habis ngecek untuk bodi ya memang ini udah repaint ya. Cuma repaintnya berdasarkan warna basicnya merah gitu. Terus kemudian untuk interiornya ya kayak gini. Tapi untuk mesinnya sih masih oke sih. Terus kemudian untuk ECU-nya juga normal gitu. Indikator ECU masih aman. Terus begitu di AC dia RPM-nya naik, idle up-nya masih normal. Walaupun ini mungkin nanti untuk mesinnya ini perlu beberapa penyesuaian biar agak halus lagi. Sama ini kabel-kabel bisa dirapiin. Untuk body gitu. Kacanya ya aman. Ini walaupun make up kayak gini belum sileran. Mesin juga masih ngebut. Tapi untuk overall untuk mobil-mobil dengan umur tahun segini, tahun 95 dengan kondisi bodi yang kalau menurut saya masih oke ya, masih worth it sih ya. Nggak tahu nanti kalau misalnya harganya cocok ya jadi diambil. Nah, akhirnya setelah melakukan memantau dan menego, akhirnya deal di unit yang satu ini, yang tentunya juga Civic Genio. Menurut beberapa pertimbangan dari beberapa hal yang plus minus sifatnya, plus di mobil ini dan ada plus di mobil yang sebelumnya kita pantau. Begitu juga sebaliknya, minus-minus atau kekurangan di masing-masing mobil. Ya namanya mobil tua itu pasti ada. Untuk visualnya, untuk fisiknya, untuk tampangnya dari luar, kalau menurut saya ya minim perawatan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ketemu aja di rumah sembari kita review lebih lengkapnya. Oke. Civic Genio lagi gitu. Tapi tenang, untuk si Greco itu masih ada dan itu untuk proyekannya masih berlanjut. Jadi masih saya beres-beresin minus-minusnya. Walaupun minusnya itu maksudnya minusnya itu jarang gitu. Nah, balik lagi ke Civic Genio yang di belakang saya ini, kenapa diputuskan untuk ngambil Civic Genio lagi? Karena untuk Civic Genio ini paling beda dari
Civic Genio yang pernah saya punya. Jadi dari ketiga Civic Genio yang pernah saya punya, ini adalah versi yang paling muda gitu. Jadi ini Civic Genio tahun 95, yang dimana kalau Civic Genio tahun 95 itu berarti tahun terakhir pembuatan Civic Genio, yang untuk tahun 96-nya itu udah digantikan sama Civic Vario. Dari kemarin kan untuk Civic Genio yang pernah saya punya itu tahun 92 sama 94. Untuk look like-nya ini saya bikin OM look, saya bikin original look, yang mana tadinya itu velgnya pernah saya pasangin racing look pakai Wedge Sport, bannya Campiro SX2, tapi berhubung kondisinya atau tampilannya standar, makanya saya putuskan buat masangin si velg kaleng di si Genio ini gitu. Yang mana kemarin untuk si velg kalengnya ini pernah saya coba juga di si Greco, dan saya pindah ke sini gitu. Nah, untuk di video ini saya akan bahas plus minus dari si Civic Genio ini gitu. Kita mulai dari bagian yang kelihatan dulu, yaitu eksterior. Untuk yang depan ini minor-minor ya, karena mungkin faktor umur, tapi ini bener-bener minim dempul. Mobil ini tuh bener-bener minim dempul gitu. Untuk bumper juga ini ada beberapa bagian yang pecah-pecah, karena memang mungkin sebelum-sebelumnya ownernya itu nyimpen mobilnya nggak tertutup. Jadi ada beberapa bagian cat yang ngelupas, tapi ini belum dempulan Ki. Ini catnya ngelupas tapi langsung ke bagian bahan bumpernya, bagian plastiknya gitu. Untuk bumpernya juga masih utuh, kancing-kancingannya itu masih bener-bener tertata. Wih. Terus kemudian untuk kap mesin, ini kap mesinnya dibilang kaleng enggak, dibilang banyak dempulan juga enggak, tapi yang jelas ini kap mesinnya pernah di repaint. Untuk lampu depan ya, ini lampu depan masih bawaannya, masih orisinilnya, cuma untuk bawah sini ada penambahan lampu tembak gitu, yang mungkin kedepannya bakal saya lepas. Untuk platnya ini kemarin kita dapat plat AB Bantul. Ini pajaknya lagi dalam proses karena waktu dapat kemarin itu mati, dan ini sedang diproses, mungkin 2-3 hari udah beres ya. Nah, kita geser ke fender, dan kalau yang ini bener-bener kaleng. Wih, ini masih tipis, masih originalnya, jadi belum pernah repair. Terus kemudian kita mundur, untuk bagian pintu ini juga masih kaleng, belum dempul. Wih. Terus kemudian pintu belakang ini kaleng juga. Terus fender juga kaleng. Jadi overall ya, untuk mobil ini bisa dibilang 80%-an original. Makanya kita tertarik buat ngambil si Genio ini, yaitu karena kondisinya itu kalau luarnya bener-bener min gitu, bener-bener orang tua banget tampilan. Standar boy. Untuk atap juga oke, kaleng. Terus handle masih utuh, beda kayak ketiga Civic Genio yang pernah saya punya, itu pasti ada satu bagian atau beberapa bagian lah yang pecah atau retak gitu, tapi ini masih utuh. Cuma pintu belakang ini nggak bisa dibuka dari luar gitu, jadi harus dari dalam. Nah, bagian kancingan di dalam handle-nya ini yang kurang tersambung gitu, kurang connect gitu. Lipetan sininya ini juga masih utuh, masih original. Stiker-stikernya untuk ukuran ban, terus kemudian untuk child lock-nya ini juga masih ada. Untuk depan, wih, depan juga lipetannya masih bawaannya. Untuk nutupnya juga masih rapet, list-listnya juga masih lengkap. Ini matte flapnya ini masih baru, bener-bener baru. Ini karetnya masih lentur, belum getas. Depan belakang ya, ini masih ada. Untuk velgnya ini saya ulangi lagi, ini saya pakaikan kaleng ring 14, terus pakai ban 175/65 gitu. Jadi biar dongkrak tampilannya, biar semakin kelihatan OM look. Nah, untuk bagian belakang ini juga masih kaleng banget. Lampu-lampu juga masih aslinya. Hal yang paling penting dari
mobil-mobil yang udah berumur, yaitu kaca. Ini belum sileran sama sekali. Ini masih aslinya dan masih bagus kondisinya gitu. Nah, kita buka bagasi ya coba ya. Untuk bagasinya, nah masih bersih banget, masih kinclong. Lipatannya sini juga masih ada. Ih kotor gitu. Ini bener-bener mobil belum tak apa-apain ya, karena dari kemarin emang lagi ngurusin si Greco gitu. Jadi makanya ini belum sempet saya pegang. Mungkin minggu-minggu ini saya bakal full ngurusin si Genio ini gitu. Nih bumper juga kancing-kancingnya masih utuh. Untuk cover-cover dalamnya ini juga masih komplit. Lantainya di bawah ban serep sini juga masih bagus banget. Ya intinya untuk mobil ini eksterior itu menurut saya pribadi ini nggak ada PR ya. Paling satu-satunya untuk yang kelihatan ganggu banget itu di bagian interiornya gitu. Nah kita masuk ke bagian interior. Nah iya kan, ini interiornya kalau menurut saya terlalu heboh. Karena untuk joknya yang pertama ini di cover warna apa ya, ini kayaknya putih deh tadinya deh. Ini tadinya warna putih, cuma karena berhubung umur dan seiring pemakaian yang terlalu sering itu jadi warnanya berubah jadi krem gitu. Tapi untuk cover aslinya masih ada di dalamnya. Mungkin untuk kedepannya bakal saya lepas. Terus kemudian ini juga di retrim dengan warna dan bahan yang sama. Kalau jok atau door trim saya nggak begitu gatel ya kalau misal udah di retrim atau belum. Tapi kalau misal udah sampai dashboard kayak gini, saya bener-bener gatel gitu, rasanya pengen ngelepas gitu. Tapi kalau misal dilepas, untuk satu effortnya bakal lebih ekstra. Terus yang kedua, kalau misal seumpamanya kita serahin ke tempat retrim jok atau spesialis bagian cover-cover kayak gitu, pasti biayanya lumayan gitu. Jadi makanya mungkin untuk bagian dashboard ini saya biarin aja. Yang penting masih rapi, masih belum ada yang sobek-sobek dan masih kenceng gitu, belum ada yang ngelupas. Audio ini juga nyala, bawahnya udah normal. Speedometer ini saya suka banget speedometernya karena dia udah putih warnanya, jadi ala-ala desain speedometer Acura gitu. Dan ini produk impor, masih normal semua. Speedometernya namanya speedometer Indiglo. Kalau misal pas lagi malam itu bisa nyala warna hijau atau biru gitu. Jadi cakep lah kalau mobil ini dibawa jalan malam gitu. Plusnya lagi, untuk mobil ini tuh AC-nya dingin banget. Pol dinginnya ini kulkas berjalan kalau bisa saya bilang ya. Soalnya dari ketiga Civic Genio yang pernah saya punya, nggak ada yang sedingin ini gitu. Ini bener-bener dingin. Pol dinginnya lah. Jadi kalau misal keluar sore itu bagian AC-nya itu kelihatan kayak embun-embun gitu loh. Transmisinya manual, plafon atas ini juga masih originalnya, belum di retrim. Pilar-pilar juga masih original. Oh, untuk power window ini hidup semua. Jadi nggak ada yang perlu diservis ke tukang servis kaca mobil. Jadi aman. Kita coba pindah ke bagian yang kabin belakang. Dikarenakan nggak bisa dibuka dari depan, makanya dibuka dari dalam sini. Nah ini untuk bagian belakangnya. Ya memang kalau misal dibanding ketiga Civic Genio yang sebelumnya itu nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Cuma karena ini mobil tahun 95, yang tahun dimana itu produksi terakhir, makanya mobil ini itu nggak kelihatan capek gitu. Jadi masih fresh lah kalau saya bisa bilang. Tapi karena ini cover ya, bukan retrim, jadi rasanya itu kita kalau duduk agak naik dikit gitu. Tapi nggak masalah sih sebenarnya kalau warnanya itu kalem, nggak putih kayak gini. Terus kemudian untuk bagian belakang sini juga masih utuh, speaker masih nyala. Overall untuk interiornya sebenarnya utuh sih, cuma karena warnanya aja yang terlalu ngejreng jadi gatel di mata gitu.
Dan mungkin untuk interior udah plus minusnya kayak gitu. Terus kita lanjut ke bagian mesin gitu. Nah, untuk bagian mesin ini juga kalau menurut saya, kalau misal di mobil yang udah berumur atau mobil tua lah, mau tuba, hal yang harus diperhatikan biar nggak ngerepotin waktu dibawa jalan. Karena ujung-ujungnya kalau misal kita ngambil mobil-mobil tua ya tetap buat harian gitu, buat daily gitu. Makanya untuk bagian mesin sebisa mungkin kita cek semaksimal mungkin, jadi biar nggak ada minus-minus di bagian mesin gitu. Nah, untuk di Civic Genio 95 ini mesinnya bisa dibilang kering ya. Jadi biasanya kalau misal saya dapat mobil-mobil second, mesinnya kalau misal kering ya, itu saya biarin kotor. Tapi untuk Civic Genio ini didapat udah posisi bersih kayak gini, jadi udah pernah dicuci gitu. Tapi dari kemarin saya bawa jalan itu nggak bermasalah di bagian mesinnya, dan nggak ada indikasi kebocoran oli di semua bagian mesinnya. Terus kemudian untuk tulangannya ini masih utuh, masih lempeng. Jadi ini mobil bukan bekas crash, nomor rangkanya masih utuh. Box screennya ini masih ada indikatornya. Kabel businya ini udah yang racing, udah replacement. Terus untuk kipasnya ini masih model langsung, jadi di kontak itu kipasnya nyala gitu. Mungkin kedepannya bakal saya bikin otomatis. Luar dalamnya bisa dibilang mobil normal ya. Nah, overall untuk Civic Genio ini kurang lebih udah saya jelasin semua untuk kondisi dan plus minusnya luar maupun dalamnya gitu. Jadi intinya untuk Civic Genio ini ya bisa dibilang siap pakai sih. Cuma tetap ada beberapa sentuhan yang bakal saya lakukan di mobil ini gitu. Contohnya untuk yang pertama mungkin bakal saya poles full body biar warnanya makin muncul lagi. Terus kemudian pajak itu juga udah lagi proses, dan pembenahan mesin secara dikit-dikit gitu. Jadi saya nggak mau terlalu over budget di si Genio ini maupun si Greco, biar nggak terlalu membuang-buang uang gitu. Soalnya untuk mobil-mobil selain si Brio itu saya targetkan maksimal budget mobil-mobil itu biar untuk kalau misal semuanya bosen dan pengen dijual lagi, pengen ganti project lagi, itu nggak terlalu rugi gitu. Dan yowes, mungkin segini dulu video kali ini dari saya untuk pengenalan si Civic Genio Silver tahun 95 ini gitu. Nah, untuk kedepannya si Civic Genio Silver tahun 95 ini mau jadi kayak apa, apakah beda dari sekarang, kalian tunggu di video-video berikutnya gitu. Mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kim Cebrus and see ya. Nah, overall untuk Civic Genio ini kurang lebih udah saya jelasin semua untuk kondisi dan plus minusnya luar maupun dalamnya gitu. Jadi ono sawange iki.